AST 1654 dua wanita kembali ke Istana Raja Iblis, pertempuran antara Istana Matahari Terbenam dan Istana Pasir Emas. Apakah kamu merindukan Istana Raja Iblis? King Sui bertanya dengan lembut. Tante Lingyan mengangguk, saya merasa ingin kembali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika saya tetap di sini. King Sui meraih tangannya, aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Tante Lingyan tersenyum dan menatap King Sui, jangan katakan itu. Kamu selalu ada di hatiku. Aku merasa bahwa aku tidak perlu menjagamu dan aku merasa bahwa kamu adalah orang yang aku inginkan, aku yang paling dekat dengannya. Memikirkanmu membuatku merasa tidak terlalu kesepian. Api menyala di hati King Sui. Dia benar-benar sangat senang mendengar Tante Lingyan mengucapkan kata-kata ini. Hatinya berubah. Dia sekarang bisa merasakan kesepian, atau lebih tepatnya, fakta bahwa dia bisa mengatakan bahwa dia kesepian sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. King Sui memeluknya erat-erat tetapi tidak melakukan apapun ke laut. Dia merasa sangat kasihan padanya. Yang membuatnya heran adalah bahwa wanita yang dingin dan cantik ini tidak melawan tetapi malah, memeluknya dengan lembut di pinggang. King Sui ingin menghangatkan tubuhnya dan menghangatkan hatinya. Dia berkata dengan lembut di sebelah telinganya, aku mencintaimu. Aku telah memikirkanmu selama ini. Jika kita tidak memulai seperti yang kita lakukan, aku akan merasa bahwa aku tidak akan berhasil memenangkan hatimu, dan akan menyerah. Tetapi dengan itu terjadi, kamu adalah wanitaku sekarang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberimu kebahagiaan kecuali jika kamu benar-benar membenci dan membenciku. King Sui sangat tenang. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Hanya ada beberapa pria yang bisa tetap tenang dan tenang di hadapan Tante Lingyan. Itu karena wanita ini terlalu dingin. Bahkan hati yang terbakar dengan gairah akan langsung membeku. Oleh karena itu, meskipun Tante Lingyan sangat cantik, tidak ada yang akan berusaha untuk memenangkan hatinya. Bahkan bukan orang yang menyukai keindahan yang keren. Biasanya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa mereka merasakan kepuasan saat melihat saat salju mencair. Namun, ketika orang yang sama melihat Tante Lingyan, mereka akan merasa bahwa hatinya yang beku tidak akan meleleh. Atau setidaknya, mereka tidak berhasil meluluhkan hatinya. Kaulah yang membangunkanku saat itu. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu saat itu. Ada banyak hal yang harus aku lakukan dan aku tidak tahu kapan aku akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saya tidak pernah memikirkan hal lain. Saya tidak berharap Anda lebih cepat dari saya dan pasti tidak menyangka bahwa kita akan dapat bertemu lagi. Ketika kita bertemu untuk kedua kalinya, saya benar-benar sangat terkejut. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bagaimana perasaanmu sekarang? King Sui memeluknya sedikit erat. Tante Lingyan berkata dengan lembut, aku sangat senang sekarang. Aku senang memilikimu. Bisakah aku menerima bahwa kamu menyukaiku? King Sui tersenyum dan berkata ke telinganya. Saya suka kamu. Tante Lingyan berkata dengan lembut. Kedengarannya sangat alami dan seperti melodi surgawi di telinganya. King Sui berbalik untuk melihat Tante Lingyan, melihat wajahnya yang tanpa cacat yang ditutupi dengan sedikit rona merah samar. Selain senyum tipisnya, dia sangat cantik sehingga King Sui tercengang. Tante Lingyan merasa sedikit malu pada tatapannya dan berbalik sedikit. King Sui kembali sadar dan berkata, tersenyum, bersih seperti es dan murni seperti batu giok. Indah. Ketika Tante Lingyan mendengar King Sui memuji bahwa dia sangat cantik, dia juga merasa senang. Selain itu, King Sui lah yang memujinya. Sudah menjadi sifat manusia bagi orang untuk sadar akan penampilan mereka. Itu bahkan lebih untuk wanita. Tante Lingyan tidak mengatakan apa-apa dan tangannya tanpa sadar melepaskan King Sui. Tangan King Sui sudah melingkari pinggang rampingnya. Aku akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Bisakah kamu kembali ke Istana Raja Iblis sebentar lagi? King Sui menatap Tante Lingyan dengan antisipasi. Tentu. Tante Lingyan menjawab dengan sangat jelas. Lingyan sayangku adalah yang terbaik. King Sui berkata dengan gembira dan bahkan dengan angkuh menanamkan ciuman di wajahnya. Ini mengejutkan mereka berdua. King Sui tidak bisa menahan diri dan melakukannya secara tidak sengaja. Di sisi lain, Tante Lingyan merasakan tarikan di hati sanubarinya. Meskipun hal itu telah terjadi di antara mereka pada pertemuan pertama mereka, sudah lebih dari 20 tahun sejak itu. King Sui sudah siap untuk menerima kemarahan Tante Lingyan tetapi menyadari bahwa dia tidak benar-benar marah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, memerah. King Sui dengan lembut memiringkan dagunya. Dia melihat kecantikannya yang menggoda, mata indah yang sedikit berkabut, tampak seolah-olah dia ingin menolak tangan King Sui. Keindahan es telah jatuh cinta. King Sui tidak mungkin melepaskan kesempatan ini.
Dia perlahan-lahan mengulurkan kepalanya ke depan dan ketika dia melihat bahwa Tante Lingyan ingin menghindar namun tidak benar-benar melakukannya dan matanya tampak perlahan menutup, King Sui sekarang mengerti segalanya. Bibirnya menempel di bibir Tante Lingyan yang agak dingin. Bibirnya terasa sangat halus dan ada aroma yang tak terlukiskan yang sangat samar. Ini bukan wewangian yang berasal dari sesuatu yang lain tetapi wewangian miliknya. Tubuhnya menegang saat dia membiarkan King Sui menciumnya dengan lembut. Dia merasa sangat gugup dan hanya bisa memeluk King Sui, tidak tahu harus berbuat apa. King Sui melepaskan bibirnya sedikit, jadilah alami. Jangan mengatupkan gigimu. Setelah mengatakan itu, King Sui pergi untuk ciuman lagi. Kali ini, lidahnya dengan gesit memeriksa mulutnya yang luar biasa, terjerat dengan lidahnya yang manis dan lembut. King Sui tidak menjadi gila. Dia benar-benar menikmati perasaan gembira itu. Setelah sangat lama, Tante Lingyan mendorong King Sui dan sedikit terengah-engah. Dia memasang ekspresi malu dan tidak berani menatap King Sui. King Sui tidak berpikir untuk berhubungan dengannya saat ini. Itu karena dia tahu bahwa meskipun mereka pernah mengalami kontak terdekat sebelumnya, dia sebenarnya masih sama dengan wanita yang belum pernah mengalami hal seperti itu. King Sui meraih tangannya, bagaimana rasanya? Tangan Tante Lingyan gemetar dan dia bergumam, pergi dan mati. Kamu tidak diizinkan membicarakan hal-hal seperti itu. Ketika King Sui melihatnya berperilaku seperti itu, dia bahkan lebih bahagia. Dibandingkan dengan dia sebelumnya, dia sudah banyak berubah. Ini adalah hal yang baik. Saat itu, King masuk. Mereka berdua masih berpegangan tangan. Melihat mereka berdua, King tertegun, saya tidak mengganggu apapun, kan? Tidak, Tante Lingyan dengan cepat melepaskan tangan King Sui dan tersenyum, malu. King Sui berjalan dengan santai, meraih tangan King dan kembali untuk mengambil tangan Tante Lingyan dengan tangan lainnya. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Karena itu, dia sangat alami dengan itu. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi semuanya sangat jelas di hati mereka. Kali ini, King Sui menghabiskan waktu yang sangat santai di Imperial Cuisine Hall. Selain memberikan bimbingan tentang kultivasi mereka dan membantu mereka, dia akan menghabiskan sisa waktunya dengan kedua wanita itu. Sebagian besar waktu, tidak dengan mereka bertiga bersama-sama, tetapi kadang-kadang, itu akan terjadi. Hubungan antara King Sui dan kedua wanita itu tidak banyak berkembang. Tante Lingyan dan King Sui hanya akan berbagi ciuman dan dia bahkan tidak akan membiarkan King Sui menyentuh tubuhnya. Situasinya hampir sama dengan King. King Sui hanya bisa menciumnya juga. King Sui ingin melangkah lebih jauh tetapi tidak ingin mempersulit mereka. Terlebih lagi, King Sui tahu bahwa para wanita suka menjalani prosesnya selangkah demi selangkah. King Sui sebenarnya menyukainya juga. Itu yang terbaik untuk perlahan-lahan merasakan dan menghargai perasaan itu. Jika seseorang menelannya secara langsung, tidak peduli seberapa enak rasanya, dia tidak akan bisa menghargainya. Orang-orang mengatakan bahwa waktu paling bahagia berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, 1 bulan lagi berlalu. Kota Linhai selalu dingin. Sudah lebih dari 1 bulan sejak tahun baru dan hari-hari berjalan seperti biasa. Tante Lingyan dan King telah menjadi sedekat saudara perempuan. Karakter mereka sedikit mirip dan seiring waktu, mereka semakin dekat satu sama lain. Selain itu, ada juga King Sui yang menghubungkan mereka bersama. Kemampuan Tante Lingyan dan King tidak lagi mengkhawatirkan King Sui. Meskipun dewa bisa mengalahkan mereka, mereka yang lebih lemah tidak akan bisa melawan mereka. Selain itu, King masih memiliki gunting Phoenix emas. King Sui, aku akan pergi dengan Sister Lingyan ke Istana Raja Iblis untuk melihatnya. King tersenyum dan berkata kepada King Sui. King Sui tertegun sejenak sebelum dia memikirkannya dan berkata, aku akan mengirim kalian berdua ke sana. Tidak perlu untuk itu. Kita berdua akan bepergian bersama jadi kamu tidak perlu khawatir. Tante Lingyan tersenyum dan berkata. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahkan di antara dewa palsu puncak, mereka dianggap sebagai yang terbaik. Selain itu, Tante Lingyan memiliki kura-kura tua dan King memiliki Azure Dragon. Meski begitu, tidak mudah untuk bertemu para dewa. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Di masa lalu, kami tidak memilikimu dan kami masih bisa hidup. King tahu bahwa King Sui mengkhawatirkan mereka dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, King Sui tersenyum. Dia memeluk mereka masing-masing dengan salah satu tangannya, kalau begitu kalian berdua, hati-hati. Ayo, biarkan aku mencium kalian berdua. Tante Lingyan dan King pergi. King Sui tahu bahwa mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dia tiba-tiba memikirkan Istana Raja Laut. Di masa lalu,
dia telah meminta mereka untuk membantu mengurus Istana Raja Laut. Bagaimanapun, dia harus pergi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. King Sui tidak suka berlarut-larut. Karena itu, ketika dia memikirkannya, dia segera menggunakan 5 elemen bendera surgawi untuk muncul di Gua Surgawi. Kali ini, tak satu pun dari kedua wanita itu ada di sekitar dan dia langsung menuju Istana Raja Laut. Dia baru saja memasuki wilayah Istana Matahari Terbenam ketika dia merasakan niat membunuh mengamuk. King Sui bergerak sangat cepat dan dia merasakan aura pertempuran yang kuat dari jauh. King Sui tidak tahu siapa yang dilawan oleh Istana Matahari Terbenam, tetapi dia harus pergi dan melihatnya. Dengan kemampuannya saat ini, sangat mudah baginya untuk sampai ke sana. King Sui percaya bahwa Istana Matahari Terbenam sangat kuat dan mereka juga memiliki banyak ahli yang kuat. Kepiting Raja Pertempuran Kuno, Jenderal Udang Kuno, Naga Laut Merman, Raja Hiu, dan banyak lainnya. Namun, ketika King Sui bergegas, dia masih terpana oleh pemandangan di depannya. Kedua belah pihak menderita korban besar tetapi korban Istana Matahari Terbenam tampaknya lebih besar. King Sui melihat 3 kepiting Raja Pertempuran Emas Kuno dan 5 Jenderal Udang Emas terluka parah. Bahkan ada 2 kematian. Saat ini, Sunset Palace Lord sedang bertarung melawan 3 lawan pada saat yang bersamaan. Dia sudah terluka, tetapi masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Adapun yang lain, korbannya bahkan lebih besar. Domain air di daerah ini telah berubah sepenuhnya menjadi merah. Namun, pertempuran di sini dalam ruang hampa dan begitu juga lingkungan King Sui. Perisai air Paragon bisa mencapai ini. Bau darah yang menusuk begitu kuat sehingga akan membuat satu orang muntah. Tuan Istana Matahari Terbenam, tunduklah padaku. Tidak ada kerugian bagimu dalam melakukannya. Istana Pasir Emas kami akan dapat melindungi Istana Matahari Terbenammu. Seorang pria yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran berteriak keras. Pria ini sebenarnya adalah Raja Harimau Pasir Emas yang bermutasi. Keberadaan ini sama sekali tidak lebih lemah dari naga asli. Mereka yang mengalami mutasi cenderung memiliki teknik surgawi yang unik. Apalagi ada yang menyebut Istana Pasir Emas sebelumnya. Orang ini tampaknya adalah penguasa istana dari Istana Pasir Emas. Yang terlibat dalam pertempuran dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam adalah 3 kepiting pertempuran kuno. 2 di antaranya adalah kepiting Raja Pertempuran Emas Valet sementara yang lainnya adalah kepiting Raja Pertempuran Emas. Ada juga keberadaan kuat lainnya di sekitar mereka. Dari sini, jelas bahwa Istana Pasir Emas memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Istana Matahari Terbenam. Pergi lihat dirimu yang mengerikan di cermin. Aku lebih suka babi daripada sepertimu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata dengan jijik. King Sui merasa muram. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menyukainya. Apakah dia babi? AST 1655 Harapan, Nyonya Istana Matahari Terbenam, pembunuhan. Dasar jalang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Benda-benda yang aku sukai bisa membuatku lupa untuk melarikan diri dari cengkeramanku. Serang lebih ganas. Tidak apa-apa selama dia masih hidup. Raja Harimau Pasir Emas Kuno tampaknya sangat marah. Wanita ini telah mempermalukannya dari waktu ke waktu. Dia menyukai wanita seperti itu yang memiliki status dan keras kepala, dan lebih menikmati saat melihat mereka tunduk di bawahnya. Meskipun Nyonya Istana Matahari Terbenam terluka, serangannya masih sangat ganas dan tidak berakhir dengan kerugian. Namun, jelas bahwa Nyonya Istana Matahari Terbenam pada akhirnya akan kalah. Itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Terhadap penghinaan dan teriakan dari Raja Harimau Pasir Emas Kuno, Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengindahkannya. Mungkin karena dia memiliki terlalu banyak hal di piringnya saat ini karena dia terluka dan hanya bisa bertahan, jarang menyerang. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan dikalahkan. Serahkan padaku dan aku akan menyelamatkan nyawa orang lain dari Istana Matahari Terbenam. Perlawanan itu sia-sia. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu mati, aku akan membantai semua orang dari Istana Matahari Terbenam Anda. Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah bercanda. Kata-kata ini menyebabkan Nyonya Istana Matahari Terbenam kehilangan semua pikiran untuk bunuh diri. Sebelumnya, dia berpikir untuk bunuh diri dan akan lebih baik jika dia bisa membiarkan tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia mungkin bisa melakukan itu dan itu bisa membuatnya melindungi kesuciannya. Namun, anggota Istana Matahari Terbenam akan menjadi sasaran pembantaian. Meskipun dia tidak akan menjadi orang yang membunuh mereka, dia secara tidak langsung akan menyebabkan kematian mereka. Nyonya Istana, jangan khawatirkan dirimu dengan apa yang akan terjadi pada kami. Cepat melarikan diri. Tidak akan terlambat bagimu untuk kembali untuk membalas dendam di masa depan.
Seseorang dari Istana Matahari Terbenam berteriak keras. Puff! Orang yang berteriak itu langsung mati di tempat, dibunuh oleh Raja Harimau Pasir Emas kuno itu. Tidak hanya ini tidak menakut-nakuti orang-orang dari Istana Matahari Terbenam, sebaliknya, itu memicu kemarahan mereka lebih jauh dan mulai mengutuk Istana Pasir Emas. Karena mereka bukan tandingan dalam hal kekuatan dan tidak punya jalan keluar lain, mereka hanya bisa menyerang secara verbal. Setelah membunuh beberapa dari mereka, Raja Harimau Pasir Emas kuno berhenti. Dia kemudian melihat beberapa bawahannya yang masih terlibat dalam pertarungan dan membentak, "Sampah, kembalilah." Raja Harimau Pasir Emas kuno berlari ke arah Nyonya Istana Matahari Terbenam, menghantam dengan pukulan keras, meninggalkan jejak harimau. Ledakan. Nyonya Istana Matahari Terbenam berhasil mengalihkan sebagian kekuatannya, tetapi dia masih dipaksa mundur oleh jarak yang jauh. Namun, sebelum dia bersiap untuk bergerak lagi, tinju musuhnya sekali lagi menghantamnya seperti palu yang akan membelah langit. Nyonya Istana Matahari Terbenam awalnya terluka dan jika dia menerima pukulan ini, dia mungkin tidak akan bisa bertarung lagi. Dia merasa putus asa. Jika dia secara paksa mengambilnya, dia akan dibiarkan dengan kekuatan yang tidak mencukupi untuk bahkan bunuh diri. Jika dia ditangkap, dia akan berakhir dalam penderitaan yang mengerikan. Dia tidak takut mati. Dia takut dipermalukan. Dia tidak bisa mengabaikan Istana Matahari Terbenam. Kalau tidak, bahkan jika dia mati, dia tidak akan tenang. Melihat tinju besar yang menghantam keras, dia menyerah untuk melawan. Dia tidak punya jalan keluar lain. Tidak ada orang yang bisa membantunya. Dia adalah seorang wanita dan dia pikir dia sangat kuat. Namun, masih sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun dia telah berjuang, dia tidak bisa menang. Nyonya Istana Matahari Terbenam membuat matanya yang indah tetap terbuka, tenang seperti air tanpa riak. Tiba-tiba, dia merasakan siluet muncul di hadapannya. Dia merasa itu sangat akrab baginya, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Mengapa dia tiba-tiba memikirkannya saat ini? Tidak ada orang yang akan datang untuk membantunya. Seolah waktu telah berhenti. Dia melihat siluet yang dikenalnya di depannya, berpikir bahwa itu adalah ilusi. Namun, ilusi ini tampak sangat jelas seolah-olah nyata. Ledakan. Suara keras terdengar, dan sosok Raja Harimau Pasir Emas kuno dikirim terbang oleh King Sui. Nyonya Istana Matahari Terbenam melihat sosok ini dengan heran. Pada saat ini, dia sekarang tahu bahwa itu nyata. Memikirkan bahwa dia telah datang, orang yang dia pikirkan pada saat terakhir telah datang. Kapan dia menjadi begitu kuat? Nyonya Istana Matahari Terbenam melihat senyum akrab dari King Sui ketika dia menoleh. Pada saat itu, perasaan bahagia, gelisah, kegembiraan, dan keluhan menyembur. Dia naik dan memeluk King Sui, tidak bisa menahan isakannya. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suaranya, tubuhnya yang menggigil menunjukkan bahwa dia sedih, seperti anak kecil yang menyedihkan. King Sui menepuk punggungnya yang lembut dan tidak tahan untuk mendorongnya menjauh. Untungnya, setelah beberapa saat, Nyonya Istana Matahari Terbenam melepaskan King Sui sambil merasa sedikit malu. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu mencampuri urusan antara aku dan Istana Matahari Terbenam? Setelah dikirim terbang oleh serangan King Sui, Raja Harimau Pasir Emas kuno merasa sangat gelisah. Ketika dia melihat tindakan Nyonya Istana Matahari Terbenam sebelumnya, dia merasa cemburu sekaligus heran. Dari mana orang dengan kultivasi yang kuat ini berasal? King Sui tidak memedulikannya tetapi sebaliknya, memandang Nyonya Istana Matahari Terbenam dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk berterima kasih karena telah merawat Istana Raja Laut. Saya tidak menyangka akan mengalami ini. Untungnya saya tidak melakukannya, jangan datang terlambat. Penampilanmu benar-benar mengejutkan. Aku mengira tidak ada yang akan datang untuk membantuku. Aku tidak punya teman." Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata, sedikit sedih. "Aku temanmu. Kamu tidak mau berteman denganku." King Sui tersenyum dan menatap wanita menawan ini. Bukannya dia tidak mau berteman dengan King Sui. Dia ingin mereka menjadi suami dan istri tetapi dia tahu bahwa King Sui tidak akan menyetujuinya. Ketika itu terjadi, mereka bahkan tidak bisa berteman. Karena itu, dia tersenyum pada King Sui, "Kamu adalah temanku. Cukup memiliki satu teman dalam satu kehidupan." King Sui tersenyum, setuju sepenuhnya dengan apa yang dia katakan. Bahkan, sudah cukup untuk memiliki seseorang yang mengenal Anda dengan baik. Biarkan saya membantu Anda menyelesaikan hal-hal di sini dulu. King Sui mengeluarkan beberapa obat untuk cedera dan memintanya untuk membagikannya kepada mereka yang terluka. Beberapa kepiting raja pertempuran menderita luka serius. Mereka sangat kuat. Biarkan aku bertarung denganmu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata dengan cemas.
Kamu juga terluka. Beristirahatlah di sini dan lihat aku bertarung. Ini akan sangat cepat. Bersikap baiklah. King Sui berkata dengan percaya diri. Nyonya Istana Matahari terbenam sedikit panik saat dia menatap punggung King Sui. Kata-kata yang dia katakan sebelumnya membuatnya merasa sangat hangat di dalam dan ketika dia menyuruhnya untuk bersikap baik, hatinya sedikit berdebar. Dia merasa bahwa dia seperti wanita yang patuh, menikmati perlindungan dari suaminya. King Sui tidak tahu bahwa dia akan terlalu memikirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Dia hanya dengan santai mengemukakan dua kata itu. Dia melihat betapa menyedihkannya dia telah bertindak sebelumnya, dan dengan demikian tanpa sadar mengucapkan kata-kata itu, benar-benar memperlakukannya seperti seorang gadis kecil. Ketika King Sui datang lebih awal, dia sudah mendengar apa yang dikatakan Raja Harimau Pasir Emas. Tuan Istana Pasir Emas yang brutal dan kuat ini menyukai keindahan dan kekuatan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Ini adalah alasan untuk pertempuran ini. Sementara alasan pertempuran tampaknya sangat sederhana, ini adalah bagaimana segala sesuatunya selalu bekerja. Manfaat dan keserakahan akan menyebabkan pertempuran. Jika seorang wanita cantik tidak memiliki kekuatan besar dan dukungan yang kuat, dia pasti akan diganggu oleh orang lain. Kemampuan Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak terlalu buruk dan orang biasa tidak akan bisa menggertaknya. Namun, selalu ada orang yang lebih baik dan hanya masalah waktu sebelum mereka muncul. Tuan Istana Pasir Emas ini adalah salah satunya. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, tapi aku melihat kamu menindas temanku. Apakah alasan itu cukup bagus untukmu? King Sui bertanya sambil berjalan menuju Raja Harimau Pasir Emas kuno. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa melupakan mengejar masalah ini. Aku sangat jelas apakah Sunset Palace punya teman atau tidak. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur. Kamu hanya manusia dan kamu tidak bisa menanggung bebannya. Raja Harimau Pasir Emas kuno berteriak keras. Hahaha, kita akan tahu setelah mengujiku apakah aku bisa menanggung bebannya atau tidak. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya dan menyerbu. Dalam perjalanannya ke sana, banyak anggota Istana Pasir Emas mencoba menangkisnya, tetapi mereka semua diselesaikan dengan satu sapuan dari King Sui. Semuanya, serang, bunuh dia. Raja Harimau Pasir Emas kuno tahu bahwa King Sui sangat kuat. Namun, sebagai manusia muda, seberapa kuat dia? Banyak kepiting Raja Pertempuran Emas, kepiting Raja Pertempuran Emas Valet, Naga Laut Emas, dan Raja Hiu menyerbu ke arah King Sui. Hanya anggota ini saja yang bisa menenggelamkan King Sui dengan jumlah mereka yang banyak. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, jumlah orang yang banyak bisa menginjak-injak orang sampai mati. Itu menunjukkan betapa hebatnya kecakapan angka. Namun, di dunia seni bela diri ini, kekuatan bisa mengubah banyak hal. Ambil contoh situasi saat ini. Saat King Sui menyaksikan lawan yang tak terhitung jumlahnya yang memancar ke arahnya, dia tidak takut sedikit pun. Golden Battle Halberd yang dia pegang melepaskan seberkas cahaya keemasan dan dengan ayunan besar, itu terus berputar seperti roda api angin, merenggut nyawa orang-orang di sekitarnya. Tidak ada orang yang cocok dengan King Sui. Selain itu, setelah King Sui melumpuhkan kepiting Raja Pertempuran Emas dalam satu gerakan, yang lain menyusut kembali dalam beberapa langkah. Tidak banyak dari mereka yang berani menghadapi King Sui secara langsung. Saat ini, Raja Harimau Pasir Emas kuno sendiri merasa sedikit takut. Dia sekarang tahu bahwa King Sui berada pada level yang sama sekali berbeda dan tidak mempedulikan mereka sama sekali. Inilah artinya memiliki seseorang yang kuat di antara sekelompok orang lemah. Dia tangguh dan tidak bisa dihentikan. Nyonya Istana Matahari Terbenam menyaksikan siluet King Sui maju dan membunuh kelompok dan kelompok musuh. Dia heran dengan kekuatan King Sui. Ketika dia datang sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun dia cukup kuat, itu pasti tidak setingkat dia sekarang. Dia jauh lebih lemah saat itu. Istana Pasir Emas kami adalah cabang dari Istana Naga Laut Utara. Jika Anda membunuh kami, Anda dapat yakin bahwa Anda akan dikejar dan dibunuh oleh Istana Naga Laut Utara. Raja Harimau Pasir Emas kuno berteriak, sedikit terkejut dan khawatir. Dia telah bertukar pukulan lain dengan King Sui sebelumnya dan mengalami cedera serius. Mereka jelas tidak berada pada level yang sama dan bahkan jika dia akan membawa keluar Istana Naga Laut Utara, King Sui mungkin tidak terlalu peduli. Namun, dia harus mencobanya. Kalau tidak, itu akan berakhir baginya sekarang. King Sui tidak membunuh mereka semua tetapi melumpuhkan sebagian besar kultivasi mereka. Banyak dari mereka yang tidak dapat menerima kenyataan ini dan memilih untuk bunuh diri, terutama mereka yang merupakan kultivator yang kuat. Namun, King Sui tidak berencana untuk menahan diri. Aku tidak peduli dengan Istana Naga Laut Utara.
Aku hanya tahu bahwa kalian harus menerima hukuman dan kalian pantas mati. Kalian harus memikirkan konsekuensi dari hal-hal yang telah kalian lakukan. Tidak mungkin bagi para pendosa untuk selalu kehidupan yang lancar. King Sui memandang Raja Harimau Pasir Emas Kuno. Setelah mengatakan bagiannya, King Sui berlari menuju Raja Harimau Pasir Emas Kuno. Dia seperti pedang emas yang tajam, menembus kerumunan dan tak terhentikan. Raja Harimau Pasir Emas Kuno memandang Golden Battle Halberd yang telah menembusnya dengan sangat tidak percaya. Hidupnya merembes pergi dan dia sudah menyesali apa yang telah dia lakukan. Dialah yang mendominasi area ini sejak awal. Sementara Istana Pasir Emas mendominasi daerah itu, ada juga cukup banyak keberadaan seperti Istana Matahari Terbenam. Sebagian besar dari mereka akan tampak mendengarkan Istana Pasir Emas, terutama ketika berhadapan dengan ancaman eksternal. Istana Pasir Emas adalah pemimpin di antara mereka. Sangat disayangkan bahwa kali ini, apa yang telah dilakukan Istana Pasir Emas telah membuat marah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Dia ingin menggabungkan Istana Matahari Terbenam dan Istana Pasir Emas dan agar Nyonya Istana Matahari Terbenam menjadi wanitanya. Keserakahan dan godaan telah menyebabkan dia membuat keputusan terburuk sepanjang hidupnya. Lebih buruk lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk membuat amandemen. Ini adalah bagaimana orang-orang. Ada beberapa kesalahan yang bisa dilakukan berkali-kali tanpa harus menanggung akibatnya. Namun, ada juga kesalahan yang tidak bisa dilakukan, bahkan tidak sekalipun. Hanya satu kali saja bisa menyebabkan orang itu hancur. AST 1656 Kesedihan Nyonya Istana Matahari Terbenam, Istana Naga Laut Utara. Dengan kekuatan besar, mudah untuk membalikkan keadaan. Istana Matahari Terbenam bersorak. Mereka seperti diberi kesempatan lagi. Semakin seseorang memulihkan sesuatu setelah kehilangannya, semakin mereka akan memperlakukan barang itu dengan berharga. Namun, para anggota Istana Pasir Emas seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Kemenangan telah direnggut tepat di depan mata mereka. Jika tuan istana mereka harus makan daging, mereka akan dapat memiliki bagian setidaknya dalam sup juga. Pada saat itu, mereka akan dapat melakukan apa saja ke Istana Matahari Terbenam. Namun, saat ini, orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka. Setelah pembudidaya terkemuka lumpuh, sisanya tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka semua dibiarkan ditangani oleh Istana Matahari Terbenam. Hal-hal diselesaikan dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari 1 jam setelah King Sui tiba. Ini adalah manfaat dari kekuatan besar. Benar-benar menekan. Bahkan Istana Pasir Emas yang bahkan lebih kuat dari Istana Matahari Terbenam tidak dapat bertahan selama 1 jam sebelum King Sui. Nyonya Istana Matahari Terbenam berjalan di sebelah King Sui. Musuh telah dimusnahkan tetapi sekitarnya masih dipenuhi dengan bau darah. Namun, kemampuan laut untuk melindungi dan membersihkan dirinya sangat kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat itu menjadi semurni sebelumnya. Bagaimana lukamu? King Sui berbalik dan berkata, tersenyum pada Nyonya Istana Matahari Terbenam. Wajahnya tampak sedikit pucat dan pesonanya sedikit menurun. Sebaliknya, sekarang ada aura yang menyedihkan dan feminin. Dia sangat menawan sejak awal. Sangat feminin bahkan di antara semua wanita. Pada saat ini, cara dia muncul memberi orang lain dorongan yang tak terlukiskan. Perasaan rayuan itu sangat kuat. Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dengan ekspresi sedikit bingung saat dia melihat ke arahnya dan dia merasa sangat bahagia. Senyum muncul di wajahnya, apakah aku cantik? Anda, King Sui berkata dengan jujur. Apakah kamu menyukainya? Nyonya Istana Matahari Terbenam bertanya, sedikit menundukkan kepalanya. Wanita ini tidak pernah tampak begitu lemah sebelum King Sui. Di masa lalu, dia mempertahankan citra yang kuat tetapi sekarang, dia tampak sedikit pemalu. Wanita seperti dia hanya bisa ditundukkan oleh pria yang kuat agar dia rela memberikan hatinya kepada pria itu. Selain itu bukan hanya untuk menjadi kuat dalam kekuasaan. Pria itu juga pasti seseorang yang disukainya. Misalnya, Raja Harimau Pasir Emas lebih kuat darinya tetapi dia tidak menyukainya. Saya bersedia. King Sui tersenyum dan berkata, kalau begitu, haruskah aku memberikan diriku kepadamu, dengan Istana Matahari Terbenam sebagai maharku? Nyonya Istana Matahari Terbenam mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tersenyum. Suka dan cinta itu berbeda. Aku suka semua wanita cantik tapi jika aku menikahi mereka semua, bukankah aku akan mati kelelahan? King Sui telah berbicara sedikit terlalu lugas saat dia menggosok hidungnya, merasa sedikit malu. Nyonya Istana Matahari Terbenam juga merasa sedikit malu. Dia adalah seorang wanita dewasa. Ada banyak hal yang belum dia alami, tetapi dia tahu tentang itu.
Kau bilang kau menyukaiku. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu mencintaiku? Aku mencintaimu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata dengan lembut. King Sui tidak mengerti. Ketika wanita ini pertama kali bertemu dengannya, dia ingin menjadi miliknya. Itu masih sama sekarang. Dia berkata tanpa daya, mencintai seseorang itu sangat aneh. Itu mungkin terjadi pada pandangan pertama, atau mungkin tidak pernah terjadi bahkan setelah hidup bersama seumur hidup. Cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah jatuh cinta dengan pihak lain, Anda tidak akan tahu kapan cinta itu dimulai. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku rela menunggumu, biarkan waktu membuktikannya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu tanpa malu-malu. Namun, kamu harus mengizinkanku kebebasan untuk mencintaimu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata perlahan, matanya yang indah menatap King Sui dengan perasaan cinta yang mendalam. King Sui perlahan mengalihkan pandangannya. Tidak mudah mencerna perasaan cinta seorang wanita. Ini adalah masalah yang sama untuk semua pria. Terhadap wanita, terutama wanita cantik, tidak sulit bagi pria untuk mengembangkan perasaan kepada mereka. King Sui memandang wanita yang tampak sedikit sedih, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Mungkin semakin dia mencoba menghiburnya, semakin keras dia akan jatuh cinta padanya. Dia mungkin juga membiarkan alam mengambil jalannya. Mungkin perasaannya terhadapnya perlahan akan memudar seiring berjalannya waktu, seperti halnya Zichesa. Bukankah dia juga menjalani kehidupan yang bahagia? Ketika King Sui mengunjungi Istana Matahari Terbenam lagi, luka-luka Nyonya Istana Matahari sebagian besar telah pulih. King Sui bertanya dengan santai, apakah kerugian Istana Matahari Terbenam kali ini sangat besar? Dengan pil obatmu, tidak banyak pembudidaya kuat yang mati. Mereka yang terluka masih bisa pulih dari luka mereka. Saat Nyonya Istana Matahari Terbenam mengatakan itu, sepertinya ada sedikit kesedihan di matanya. Jangan sedih. Ini adalah takdir semua pembudidaya. Mereka telah mengharapkan hari seperti itu datang. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. King Sui menghiburnya. Istrimu adalah Nyonya Istana dari Istana Raja Laut dan dia sekarang memiliki bantuanmu. Sangat sulit bagi wanita untuk bertahan hidup di dunia ini, terutama bagi orang-orang seperti kita. Tidak hanya kita harus bersaing untuk mendapatkan keuntungan, kita juga harus menjaga kewaspadaan kita untuk mencegah orang lain mengincar kita. Nyonya Istana Matahari Terbenam menghela nafas saat dia berbicara dengan sangat sedih. Apakah Istana Naga Laut Utara sangat kuat? King Sui memikirkan apa yang dikatakan Raja Harimau Pasir Emas kuno sebelumnya, mengulangi mencoba menggunakan Istana Naga Laut Utara untuk menekannya. Domain Lautan Es hanyalah cabang dari Domain Lautan Utara. Pengaruh yang benar-benar kuat di Laut Utara. Istana Naga Laut dianggap sebagai pengaruh yang kuat tetapi saya tidak yakin seberapa kuat mereka. Namun, mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh di Domain Lautan Es. Mengatakan ini, Nyonya Istana Matahari Terbenam tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir, Istana Naga Laut Utara tidak akan masuk ke tempat ini. Aku tidak akan membiarkan mereka membuat kekacauan di sini. King Sui memikirkannya dan berkata, bagaimanapun, tempat ini adalah tempat Istana Raja Laut berada dan selama Istana Matahari Terbenam baik-baik saja, Istana Raja Laut juga akan demikian. Baik Ye Jiange dan Muyun Qingge sekarang sama sekali tidak kalah dengan Istana Matahari Terbenam dalam hal kekuatan mereka. Namun, Istana Raja Laut kekurangan ahli yang kuat. King Sui, aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tetapi dikatakan bahwa Istana Naga Laut memiliki dewa. Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dan berkata, dia benar-benar jelas bahwa bahkan jika dia tidak tahu persis kultivasi King Sui, pria ini pasti berada di tingkat surgawi. Ketika King Sui mendengar tentang tingkat surgawi sekarang, dia tidak tahan seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia akan merasa khawatir saat menyebutkan hal ini. Dalam hal itu, meskipun dia mungkin bisa lari jika dia bertemu dewa, akan selalu ada situasi di mana dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak akan bisa menang melawan mereka. Tidak perlu khawatir. Saya merasa bahwa Istana Naga Laut tidak akan mengambil tindakan hanya untuk Istana Pasir Emas. Setidaknya, mereka tidak akan begitu cepat dalam mengambil tindakan. King Sui memikirkannya dan berkata, Istana Pasir Emas memiliki banyak orang. Berita itu akan mencapai Istana Matahari Terbenam dengan sangat cepat. Nyonya Istana Matahari Terbenam menggelengkan kepalanya dan berkata, hati King Sui terasa sedikit berat, hanya sedikit. Dengan kemampuannya saat ini, selain fakta bahwa dia bisa melemahkan lawan-lawannya, dia masih memiliki beberapa peluang untuk menang bahkan jika dia menghadapi beberapa dewa yang sedikit lebih kuat. Saat ini melintas di benaknya, dia masih merasa hebat.
Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kita akan menghadapi hal-hal yang datang. Kita hanya perlu menjalani setiap hari dengan bahagia dan memuaskan. Apakah kita khawatir atau tidak, kita masih harus menjalani hari-hari itu. Santai. Ketika Nyonya Istana Matahari Terbenam melihat King Sui seperti ini, dia tersenyum, ketika kamu di sekitar, tidak ada yang aku takutkan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh dan aku menyukainya. King Han Ye tersenyum. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita merayunya begitu keras. Bahkan Xiang Bao tidak pernah seperti ini di masa lalu. Ada juga seorang wanita dengan tubuh 9 yin. King Sui tiba-tiba teringat King Han Ye, wanita dengan kecantikan luar biasa yang memiliki tubuh 9 yin. Sudah bertahun-tahun dan dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa setelah memikirkannya, dia sedikit merindukannya. Dia hanya ingin melihatnya sebentar. Di masa lalu, dia sangat dekat dengan wanita ini dan ada perasaan aneh di antara mereka. Meskipun ada banyak waktu ketika dia melupakannya, dia tidak sepenuhnya hilang dari pikirannya. Sekarang dia memikirkannya, dia memiliki keinginan untuk segera melihatnya. Tidak ada niat lain di balik ini. Dia hanya ingin melihat bagaimana keadaannya. Siapa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu tenggelam dalam pikiranmu? King Sui menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan siapa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, aku akan mengawasi hal-hal yang terjadi di sini. Jika ada ahli yang datang, aku akan dapat melihat mereka. Jangan khawatir, akulah yang membunuh mereka sehingga mereka harus datang ke sini, mencariku. Aku tidak takut mereka akan datang mencariku. Aku harap kamu baik-baik saja. Nyonya Istana Matahari Terbenam berbalik dan menuju ke jendela saat dia mengatakan ini. Hal tersulit untuk diterima adalah bantuan kecantikan. King Sui tidak tahu apakah ini dianggap sebagai bantuan kecantikan tetapi dia benar-benar merasa bahwa dia berhutang sesuatu padanya. Memikirkan hal ini, dia tahu bahwa itu karena Nyonya Istana Matahari Terbenam menyukainya. Kami berdua akan baik-baik saja. Kehidupan seorang kultivator rapuh namun panjang. Jika tidak ada kecelakaan, kami berdua akan dapat hidup untuk waktu yang lama. Hargai kehidupan. King Sui tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Nyonya Istana Matahari Terbenam menoleh untuk melihat King Sui. Ayo, aku akan berjanji padamu apapun yang aku bisa. Kata-kata King Sui memberinya banyak kelonggaran. Dia akan berjanji apa yang dia bisa tetapi jika itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, dia tidak akan bisa memberikan kata-katanya. Di masa depan, jika kamu punya waktu, bisakah kamu datang dan mengunjungiku? Kami berteman, jadi kamu tidak akan menolakku, kan? Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dan berkata, dia takut King Sui akan menolaknya dan dia juga takut melihat tatapannya yang tidak mau. Permintaan macam apa ini? Jika aku punya waktu, aku pasti akan datang mencarimu. King Sui berkata dengan riang. King Sui tidak tinggal lama dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum dia pergi, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jika sesuatu terjadi di sini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk bergegas kembali. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum dan menyuruh King Sui pergi. Saat dia melihat siluet kepergian King Sui, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Tertarik pada seseorang namun tidak bisa melakukan apapun benar-benar membuat depresi. Itu adalah perasaan menyimpan sesuatu di hati dan tidak bisa melepaskannya. Dia tidak tahu apakah King Sui akan kembali. Kekuatan Istana Naga Laut sangat menakutkan. Dia berharap King Sui bisa muncul saat dia dalam masalah, tapi dia juga berharap dia tidak akan pernah muncul. Dia merasa sangat bertentangan. Kepergian King Sui membuatnya merasa sangat kosong di dalam. Tiba-tiba, perasaannya terhadap banyak hal tampak memudar dan dunia tampak jauh lebih dingin. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami perubahan seperti itu dan siluetnya yang indah tampaknya menjadi lebih lemah dan lebih lembut. King Sui kembali ke Gua Surgawi. Kali ini, kedua wanita itu ada di sekitar. Mereka tidak terkejut dengan penampilan King Sui. Ye Jiange tersenyum dan berkata, kamu baru saja kembali dari Istana Matahari Terbenam, kan? Bagaimana keadaannya? King Sui tahu bahwa mereka pasti akan mengetahuinya ketika ada keributan besar. Dia tersenyum dan berkata, ini mungkin sudah berakhir untuk Istana Pasir Emas. Namun, Istana Naga Laut Utara mungkin datang. Oh benar, bagaimana Istana Naga Laut dalam hal kekuatan mereka? Muyun Qingge mengerutkan kening, Istana Naga Laut Utara hampir setingkat dengan Sekte Abadi yang lemah. Ketika King Sui mendengar ini, dia tidak merasa optimis. Pengaruh di dunia laut semuanya terhubung.
Suatu pengaruh akan memiliki pengaruh yang lebih kuat yang mendukung mereka dan pengaruh yang lebih kuat itu akan memiliki pengaruh yang lebih kuat lagi yang mendukung mereka. Namun, sebagian besar sambungan akan putus setelah satu atau dua rantai. Tidak mungkin rantai itu berlanjut selamanya. Itu karena mereka yang berada di atas tidak akan peduli dengan pertarungan antara dua semut dan dengan demikian, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat. AST 1657 Muyun Qingge mencapai tingkat surgawi awal. Meskipun King Sui merasa bahwa masalah ini tidak akan melibatkan terlalu banyak pihak, selalu ada pengecualian. Tidak peduli siapa yang menghadapi pengecualian seperti itu, mereka akan merasa sedih sebagai hasilnya. Itu masih baik-baik saja. Selama mereka tidak terlalu kuat, itu akan baik-baik saja. Istana Raja Laut perlu menjadi lebih kuat dan terlebih lagi untuk kalian berdua. Tempat ini sangat dekat dengan Istana Matahari Terbenam dan itu juga tidak aman. King Sui berkata tanpa daya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir. Mungkin Istana Naga Laut tidak akan mau terlibat dalam masalah sepele seperti itu. Muyun Qingge berkata dengan tenang. Wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan Ye Jiange ini memiliki identitas yang sangat unik. Dia berasal dari suku Drakaina. Suku ini sedikit jumlahnya dan semuanya memiliki status yang sangat mulia. Mereka adalah keluarga kerajaan di lautan. Keluarga kerajaan ini berbeda dari keluarga kerajaan di dinasti. Itu adalah bangsawan yang datang dengan garis keturunan mereka. Itu seperti watak seseorang dan bukan sesuatu yang bisa diubah semudah pakaian. King Sui memikirkan garis keturunannya dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia bisa garis keturunannya. Baik Muyun Qingge dan Ye Jiange sekarang berada pada tahap awal tingkat Dewa Puncak dan jika dia membantu Muyun Qingge sekarang, dia mungkin bisa membantunya mencapai terobosan. Memikirkan ide-ide ini, King Sui merasa ingin mencobanya. Lagi pula, jika Muyun Qingge menjadi lebih kuat, Ye Jiange juga tidak akan kalah. Mereka berdua sedekat saudara perempuan dan itu adalah hal yang baik bagi mereka tidak peduli siapa di antara mereka yang menjadi lebih kuat. Nona, saya punya cara untuk meningkatkan level kultivasi Anda. Apakah Anda bersedia mencobanya? King Sui berkata langsung. Muyun Qingge memandang King Sui dengan heran, bisakah itu dilakukan? Iya, ini adalah kekuatan darah di tubuhmu. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil pada Jiange tetapi itu pasti akan bekerja pada Anda. Sekaranglah waktunya ketika kita membutuhkan lebih banyak kekuatan. Maukah Anda memberi itu pergi? King Sui bertanya, dengan tenang. Baiklah. Muyun Qingge mengangguk. Sudah ada saat-saat ketika King Sui harus memberikan perawatannya sehingga dia tidak lagi takut bahwa King Sui akan melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, setelah sekian lama, dia juga menyadari bahwa pria ini tidak jahat. Lagi pula, seberapa buruk seorang pria jika dia bisa menjadi suami Ye Jiange. Ketika King Sui membantu Muyun Qingge potensinya, dia tidak berusaha menyembunyikannya dari siapapun. Dia membuat Ye Jiange berjaga-jaga di samping. Kali ini, Muyun Qingge mengenakan lapisan tipis pakaian yang longgar. Namun, sosoknya yang cantik tetap memancarkan daya tarik yang mematikan. Benjolan di dadanya mengangkat lapisan tipis pakaiannya dan bentuk sempurna itu membuat tenggorokan King Sui kering. Dia sudah melihatnya tanpa pakaian tapi itu sudah lama sekali. Saat ini, dia memiliki sedikit keinginan untuk melepas pakaiannya untuknya, untuk merasakan selera yang menawan untuk dirinya sendiri. King Sui berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Dia melihat tatapan Muyun Qingge yang sedikit menggoda dan sedikit rona merah di wajahnya. Ye Jiange tidak tinggal di kamar. Ye Jiange tahu bahwa alasan King Sui memintanya untuk tinggal adalah untuk memperjelas bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Muyun Qingge. Tentu saja dia tidak akan tinggal. Muyun Qingge sekarang bertingkah sangat aneh. Istri pria ini ada di luar dan dia juga saudara perempuannya. Tapi sekarang, Muyun Qingge merasa seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu di belakangnya. Cara potensi masih melalui akupuntur. Terlebih lagi, sekarang King Sui memiliki budak emas yang baik hati, efeknya telah berlipat ganda. Ini adalah terobosan besar dan ada manfaat yang luar biasa. Ada beberapa area khusus yang membutuhkan akupuntur juga. Misalnya di dadanya. Jarum emas semuanya 9 inci panjangnya dan ketika King Sui mendorong jarum, tangannya gemetar dan menyentuh puncak itu. Karena Muyun Qingge diharuskan mengenakan pakaian yang sangat ringan, dia tidak mengenakan apapun di dalam dan lapisan luarnya juga sangat tipis. Tangan King Sui merasakan titik yang menonjol di puncak. Itu adalah perasaan yang sangat jelas. Muyun Qingge menggigil dan wajahnya langsung memerah. Namun, Muyun Qingge tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mengeluarkan erangan lembut sebelumnya yang berada di luar kendalinya. Dia diam-diam menyalahkan King Sui, tidak tahu apakah pria ini sengaja melakukan ini. Lagi pula,
Ketika King Sui menerapkan akupuntur di dadanya, dia tidak melihat. King Sui sekarang merasa sangat canggung dan gelisah. Seolah-olah dia sengaja memanfaatkannya. Dia tidak harus mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Semakin dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, semakin buruk situasinya. Untungnya, segala sesuatu yang lain setelah itu berkembang dengan sangat lancar. Tetap saja, tubuh indah yang berada tepat di depan matanya membuat King Sui bingung. Ye Jiange untungnya ada di sekitar jadi dia tidak perlu menahannya selama beberapa hari ini. Setetes esensi darah misterius terbentuk di tubuh Muyun Qingge. Ini adalah darah Dewa Naga Drakaina. King Sui terus menggunakan teknik penglihatan surgawinya dan ketika dia melihat setetes esensi darah Dewa Naga itu, dia menghela nafas lega. Selama ini berhasil, upaya pertama akan berhasil. Selanjutnya, King Sui yakin bahwa Muyun Qingge akan menjadi dewa di masa depan. Namun, dia tidak akan terlalu kuat. Tetesan esensi darah di tubuh Muyun Qingge ini seperti percikan lemah. Namun, itu segera menunjukkan tanda-tanda dapat menyebabkan kebakaran hebat. Dengan teknik pemeliharaan konstitusi jarum emas, darah di tubuhnya mulai mendidih. King Sui telah membantunya memperkuat fondasinya dan memelihara konstitusinya 2 kali. Itu, selain fisiknya yang unik, adalah alasan mengapa King Sui berani membantunya kekuatan garis keturunannya. Segera, dia akan menghadapi kesengsaraan dewa palsu terbesarnya dan jika dia bisa melewati itu, dia akan menjadi dewa. Sebelum kesengsaraan dewa palsu tiba, King Sui membawa Muyun Qingge dan muncul di luar gua surgawi. Kesengsaraan dewa palsu sangat menakjubkan dan kuat. Petir mendarat meskipun ada lapisan air laut yang tebal, tampaknya benar-benar mengabaikan penghalang kuat dari air. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat kesengsaraan guntur yang begitu kuat. King Sui hanya mengalami kesengsaraan dewa palsu sekali, dia selalu penuh antisipasi untuk menghadapinya. Itu karena, dengan setiap kejadian, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia telah mencapai terobosan ke tingkat surgawi dan mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-9, dia masih tidak akan menemui kesengsaraan dewa palsu. Ini membuat King Sui merasa sangat tertekan. Muyun Qingge tidak punya masalah sama sekali, menangkis petir. Bahkan ketika petir yang kuat turun di bagian paling akhir, dia berhasil melewatinya. Ketika semuanya tenang, King Sui sangat senang ketika dia merasakan aura yang datang dari Muyun Qingge. Dia berada di sekitar 300 kekuatan Dao. Ini tidak dianggap buruk tapi Muyun Qingge masih tidak bisa merasakan kemampuan King Sui. Kekuatan pemuda ini benar-benar tak terduga. Meski begitu, Muyun Qingge masih merasa sangat bahagia. Dia sekarang adalah dewa juga. Ini adalah peningkatan yang sangat besar karena tidak ada dewa di domain lautan es. Mereka hanya ada di domain lautan utara. Tidak peduli di mana, kelas surgawi adalah simbol kekuatan. Muyun Qingge merasakan roh divinity di dantiannya. Dia bisa melihat bahwa divinity spirit di dantiannya adalah versi mini dari dirinya sendiri. Itu tampak cukup bagus. King Sui juga sangat senang. Ye Jiange tinggal di sebelah King Sui dan ketika dia melihat bahwa Muyun Qingge telah berhasil melewatinya, dia juga sangat senang. Dia naik dan meraih tangan Muyun Qingge. Kedua wanita itu mengobrol dengan gembira saat mereka menuju ke tempat King Sui berada. Terima kasih. Nyawa Muyun Qingge telah diselamatkan oleh King Sui dan terobosan ini adalah sesuatu yang dia sadari untuknya. Selain itu, roh keilahian adalah kemampuan Drakaina surgawi kuno. Nyanyian Dewa Drakaina kuno, meningkatkan pertahanan keseluruhan individu sebanyak 6 kali lipat. Juga meningkatkan semua kemampuan 1 kali lipat. Tidak akan terpengaruh oleh rayuan dan kekebalan terhadap pengaruh negatif racun dan pikiran. Kekuatan pertempuran meningkat 50% saat berada di air. Saat berada di luar air, kekuatan pertempuran individu tidak akan berkurang. Memiliki efek menekan pada bentuk kehidupan di dalam air dan efektivitasnya tidak ditentukan. Levelnya bisa ditingkatkan. Dengan terobosan, Muyun Qingge sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah pengaruh teknik surgawi-surgawi, kemampuannya bahkan lebih kuat. Kecakapan menyerangnya sekarang telah mencapai kekuatan 600 Dao dan ketika di dalam air, itu akan menjadi kekuatan 900 Dao. Itu cukup menakutkan. Merasakan kekuatan besar yang dia miliki, Muyun Qingge merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih besar dari kekuatan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Kami adalah teman. Ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan dan saya tidak perlu berusaha keras. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalian berdua harus berhenti bersikap sopan satu sama lain. Ayo, ini adalah hari yang pantas untuk dirayakan. Ayo pergi membeli makanan dan merayakan untuk Sister Qingge." Mereka bertiga kembali ke gua surgawi.
Tempat ini sudah menjadi rumah bagi kedua wanita itu. Mereka telah menghabiskan waktu yang sangat lama di sini. Selama Istana Raja Laut baik-baik saja, mereka akan tinggal di sini. Ini juga merupakan titik transportasi untuk klan King, jadi tempat ini juga merupakan tempat yang bagus untuk King Sui. Dia memiliki kamar untuk dirinya sendiri di sini dan kedua wanita itu juga memiliki kamar mereka sendiri. Dengan Ye Jiange di sini, ini adalah rumah baginya. Sebuah rumah kecil. Suasananya sangat bagus. Kali ini, kedua wanita itu berbicara lebih banyak dan King Sui lebih sedikit. Sebagian besar topik adalah tentang hal-hal di beberapa domain laut. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa Muyun Qingge tahu banyak tentang lautan dan dia sepertinya tahu banyak hal di domain lautan utara dengan sangat baik. Muyun Qingge dan King Sui minum beberapa cangkir anggur. King Sui dan kedua wanita itu menyiapkan makanan bersama dan anggur yang mereka minum adalah anggur bunga plum terbaik dengan usia terpanjang. Kedua wanita itu bahkan meminum satu tong kecil itu. King Sui tetap tinggal. Para wanita tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan pergi ke salah satu kamar. King Sui merasa cemas dari semua penantian namun tidak tahu harus berbuat apa. Syukurlah, ketika hari semakin larut dan hari sudah gelap, Ye Jiange kembali ke kamarnya. Saat dia mencapai kamarnya, dia terbungkus dalam pelukan. Aura yang familiar mengungkapkan siapa itu. Selain King Sui, tidak ada orang lain di sekitar. King Sui dengan akurat mendaratkan ciuman di bibirnya yang lembut, dengan rakus mengisapnya. Tangannya dengan ahli melepaskan pakaiannya. King Sui, Sister Qingge ada di sebelah. Ye Jiange dengan cepat berkata dengan suara lembut. Jadi bagaimana? Dia tidak bisa menghentikan pasangan untuk melakukan hal-hal mereka, kan? Ini adalah sesuatu yang menyangkut generasi masa depan. King Sui tersenyum dan berkata, turun untuk ciuman lagi. Kali ini, Ye Jiange tidak melawan lagi dan membalas ciumannya. Namun, dia memastikan untuk tidak membuat suara apapun. Sebenarnya, ketika kultivator mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat mengetahui apa yang terjadi di sebelah bahkan tanpa berusaha untuk mendengarkan. Namun, King Sui tidak peduli tentang itu lagi. Dia telah terbakar dari episode dengan Muyun Qingge pada hari sebelumnya, dan sekarang, dia terjerat dengan Ye Jiange tanpa pengekangan. Ye Jiange berusaha sangat keras untuk tidak mengeluarkan suara apapun tetapi masih sesekali menangis. King Sui merasa bahwa dia sangat bersemangat hari ini. Padahal itu bukan hanya dia. Dia bisa merasakan bahwa itu sama untuk Ye Jiange. Itu karena Ye Jiange mencapai orgasme dengan sangat cepat, hanya membutuhkan separuh waktu yang biasanya dia lakukan. Itu semua karena Muyun Qingge ada di sebelah. Mereka tahu bahwa Muyun Qingge pasti bisa mendengar suara dan gerakan di ruangan ini dan siapapun akan tahu apa yang mereka lakukan. Muyun Qingge telah mencapai terobosan dalam kultivasinya dan perasaan spiritualnya sangat jelas. Selain itu, indera spiritualnya yang luar biasa memungkinkannya untuk melihat segala sesuatu dalam jarak 100 meter. Itu akan tercermin dengan jelas di benaknya dan seolah-olah semua yang terjadi di sebelahnya tepat di depan matanya. Adegan King Sui dan Ye Jiange bermesraan jelas tersaji di hadapannya. Dia mencoba menutup matanya dan menutupnya sepanjang waktu, tetapi itu tidak berguna. AST 1658 Kekuatan Penentang Keabadian, Warisan Penentang Keabadian, Pertemuan Kesengsaraan Dewa Palsu lainnya. Sambil menyaksikan penampilan yang menarik dan penuh gairah dari seorang wanita dengan kecantikan dunia lain, dia, sebagai seorang wanita, juga menemukan dirinya sangat cantik dan memikat. Dia juga bisa dengan jelas merasakan ritme King Sui dan Ye Jiange saat mereka bergabung menjadi satu. Dampak yang diterimanya secara mental membuatnya merasa seperti perahu kecil di tengah lautan yang tak terbatas. Sebuah perahu bergelombang bebas melintasi laut tanpa pengekangan apapun. Dampak semacam ini lebih seperti semacam kegembiraan. Itu tidak bisa digambarkan sebagai sensasi yang nyaman. Itu lebih mungkin menjadi perasaan yang dihasilkan dari mengintip orang lain yang melakukan sesuatu dari samping. Itu adalah fungsi dasar manusia untuk merasakan 7 keadaan emosional. Saat ini, Muyun Qingge tidak yakin apakah emosinya tersulut dari pemandangan yang dia lihat, tetapi dia menyadari bahwa perlahan, seiring waktu, dia mulai berhenti menolaknya. King Sui dan Ye Jiange menikmati kehadiran satu sama lain selama hampir setengah malam. Mereka berdua, yang begitu asyik dengan apa yang mereka lakukan, sepertinya lupa bahwa ada orang lain di dekat mereka. Pikiran orang lain dengan jelas melihat apa yang mereka lakukan bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka. Oleh karena itu, beberapa posisi memalukan, serta kesenangan yang mereka miliki dengan mereka, semuanya dilihat oleh Muyun Qingge. Akhirnya, pada saat keduanya tenang, King Sui memperhatikan Muyun Qingge. Dia bisa merasakan dao surgawi yang samar di sekitarnya.
Mereka seperti sepasang mata. Ketika ini terjadi, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang salah? Ye Jiange bertanya dengan lembut. Tidak, aku baru saja teringat istana Raja Naga. Tentu saja, King Sui tidak akan mengaku padanya tentang hal itu karena ini hanya akan menyebabkan Ye Jiange merasa malu sampai pada titik di mana dia mungkin tidak akan pernah berani menunjukkan wajahnya di depan umum lagi. Dia pasti akan merasa canggung lain kali ketika dia berada di depan Muyun Qingge. Di masa depan, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk berkontribusi lagi. Lebih penting lagi, dia takut ini akan meninggalkan Ye Jiange dengan pengalaman traumatis. Segala sesuatu yang terjadi di kamar wanita harus dirahasiakan. Orang luar tidak boleh diizinkan untuk mengambil bagian di dalamnya. Akan lebih baik jika mereka semua adalah wanita King Sui. Kalau tidak, orang akan merasa seperti telah benar-benar diekspos oleh orang luar. Keesokan harinya, ketika ketiganya bertemu lagi, situasinya benar-benar canggung. Namun, satu-satunya hal yang Ye Jiange yakini adalah bahwa Muyun Qingge pasti tahu apa yang dia lakukan dengan King Sui di kamarnya. Dari pandangannya, dia hanya berpikir bahwa Muyun Qingge mungkin telah mendengar beberapa suara yang membuatnya mencari tahu apa yang mereka lakukan. Dia tidak tahu bahwa dia benar-benar melihat semua yang mereka lakukan. Demikian pula, King Sui juga merasa sangat canggung. Awalnya, karena bagaimana dia menelanjangi di depannya untuk mengobati lukanya, dia seharusnya menjadi orang yang mendapat keuntungan darinya. Namun kini, tidak hanya dirinya dan wanita yang terlihat telanjang olehnya, mereka bahkan terlihat saat sedang melakukan hubungan ual. Untungnya, orang yang melihat mereka adalah seorang wanita. Setiap kali dia berpikir tentang dirinya yang terlihat berhubungan dengan wanitanya, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Muyun Qingge juga tahu bahwa King Sui memperhatikan kehadirannya. Alasannya karena dia bisa merasakan sense spiritualnya berinteraksi dengan King Sui. Ketiganya berbagi perasaan yang sama. Tapi mereka semua juga bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Setelah mereka makan, Muyun Qingge datang dengan alasan untuk menstabilkan kekuatannya dan pergi terlebih dahulu. King Sui dan Ye Jiange juga tidak repot-repot meyakinkannya untuk tetap tinggal. Itu salahmu. Adalah satu-satunya hal yang Anda pikirkan. Ye Jiange berkata dengan nada kesal. Ah, ya, kupikir aku pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa dia menempel padaku sampai dia bahkan tidak bisa mengalah. King Sui tertawa. Mati. Ye Jiange tersipu saat dia memukul kepala King Sui. Jiang, katakan padaku, apakah Anda lebih suka bayi kita laki-laki atau perempuan? King Sui bertanya dengan nada nakal. Aku tidak pernah berjanji untuk melahirkan anakmu. Ye Jiange merasa malu dan menjawab. Tapi aku telah menanamkan benihku ke dalam dirimu. King Sui sekali lagi dipukul kepalanya, apakah kamu benar-benar keberatan apakah anak itu akan menjadi laki-laki atau tidak? Tidak, saya hanya ingin melihat apakah Anda lebih suka laki-laki atau perempuan. Aku suka keduanya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melahirkan anak kembar dari jenis kelamin campuran? Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, King Sui telah ke istana matahari terbenam beberapa kali. Setelah menyadari bahwa semuanya berjalan normal, dia kembali ke istana Raja Laut. Muyun Qingge juga sesekali meninggalkan istana Raja Laut, meninggalkan seluruh tempat untuk King Sui dan Ye Jiange sendirian. Tentu saja, Ye Jiange sadar bahwa Muyun Qingge hanya mencari-cari alasan ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan harus kembali. Selain itu, keduanya memiliki hubungan yang hampir sedekat saudara perempuan yang memiliki hubungan darah. Tidak seperti Muyun Qingge, Ye Jiange tidak dapat membangkitkan kekuatan darahnya. Namun, King Sui memperhatikan energi yang bahkan lebih besar dari garis keturunan yang diwarisi Muyun Qingge di tubuhnya. Kekuatan yang menentang keabadian. King Sui tidak tahu mengapa kekuatan seperti itu ada di tubuhnya. Pada satu titik, dia telah memperoleh beberapa manfaat dari sejumlah tempat, 2 kali dari kuil surgawi, dan sekali dari patung surgawi kuno. Mungkinkah ini alasan di balik kekuatan yang dia miliki? Di masa lalu, King Sui selalu merasakan energi misterius di dalam tubuhnya. Ini juga mengapa dia berhasil mencapai kekuatan tingkat tinggi meskipun usianya masih muda. Sekarang dia secara signifikan lebih kuat, King Sui akhirnya bisa memastikan bahwa itu adalah kekuatan penentang abadi. Ada banyak jenis barang dan orang di seluruh benua. Demikian pula, jumlah orang yang menemukan pertemuan yang tidak biasa setiap hari juga tidak dapat diukur. Justru karena inilah dunia seni bela diri yang penuh warna terbentuk. Dari waktu ke waktu, para jenius dengan bakat tak tertandingi akan muncul di dunia ini. Selama 2 hari terakhir, King Sui ragu-ragu apakah dia harus membangkitkan kekuatan di dalam dirinya atau tidak.
Kekuatan semacam ini hampir sama dengan kekuatan darah di dalam tubuh Mu Yun Qingge. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Immortal Devouring Force lebih dominan. King Sui memikirkan tentang kedermawanan Buddha emas dan tongkat berlian. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa seharusnya tidak ada masalah jika dia menggunakan 5 elemen Divine Needle disertai dengan Constitution Nurturing Divine Needle dan Life and Death Needle. Meskipun berpikir seperti ini, dia masih ragu apakah dia harus melakukannya. Dia ragu-ragu selama 3 hari penuh tetapi dia tidak pernah sekalipun menyebutkannya kepada Yi Ye Jiange. Meskipun dia mungkin tidak mengatakan apa-apa, Yi Ye Jiange dapat mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dia melanjutkan dan bertanya kepadanya tentang hal itu. King Sui tidak berniat menyembunyikannya darinya. Dia mengakui semuanya. Yi Ye Jiange, yang mengetahui bahwa ada kemungkinan 80% bahwa dia akan berhasil, tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin saya mencobanya? Tentu saja, hanya saja aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Selama ada sesuatu yang saya tidak yakin 100% akan berhasil, saya tidak ingin Anda mengambil risiko itu. Yi Ye Jiange merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum, tidak ada yang 100% di dunia. Bahkan jika Anda telah benar-benar yakin tentang sesuatu, kecelakaan masih bisa terjadi. Tingkat keberhasilan 80% sudah dianggap sangat tinggi. Faktanya, ketika satu hal memiliki peluang lebih dari 50% untuk berhasil, saya percaya bahwa itu sudah dapat dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk dilakukan. King Sui mungkin tidak bisa memastikan kesuksesannya, tapi setidaknya dia bisa memastikan keselamatannya. Hanya saja begitu dia gagal, dia tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan ini lagi. Ini juga mengapa King Sui ragu-ragu apakah dia harus melakukannya. Juga, King Sui merasa bahwa kekuatannya saat ini sudah cukup untuk memicu kemampuannya. Bahkan jika dia lebih kuat, dia masih tidak akan bisa memastikan kesuksesannya. Dia masih harus menghadapi situasi yang sama persis. Karena begitu banyak hal telah terjadi baru-baru ini, King Sui sangat ingin membuatnya lebih kuat. Dengan cara ini, kekuatan gabungan antara dia dan Mu Yun Qingge pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diremehkan. King Sui juga sangat menantikan saat Realm of the Valet Jade Immortal-nya membuka level ke-9-nya. Jika itu terjadi, dia tidak bisa membayangkan manfaat apa yang akan dia dapatkan darinya. Juga, dia berharap kebangkitan bentuk naga dari teknik mimikri 9 hewan sehingga dia bisa mengolahnya. Akhirnya, King Sui mengambil keputusan dan mencobanya. Dia berencana untuk memberikan segalanya agar berhasil. Selain itu, melakukannya nanti sepertinya tidak akan memperbaiki situasi saat ini. Karena kekuatannya sudah jauh lebih kuat dari miliknya, memperpanjang jarak tidak akan memperbaiki situasi. Jika dia berhasil kali ini maka prajurit surgawi lain akan muncul di antara para wanitanya. Klan King kemudian akan menikmati penambahan prajurit surgawi lain ke dalamnya. Ini adalah awal yang bagus. Di masa depan, mereka akan benar-benar dapat mendominasi suatu daerah. Kali ini, King Sui melakukannya dengan sangat lambat. Alasannya adalah karena dia 100% yakin bahwa Mu Yun Qingge akan berhasil dan berhasil ketika dia membantunya. Tapi sekarang, peluang suksesnya hanya 80%. Meski begitu, itu sudah dianggap sebagai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Selain itu, dengan keterampilan King Sui yang tak tertandingi dalam mengoperasikan Qi-nya, hal-hal tampaknya masih lebih baik. Lagi pula, di masa lalu, ia berhasil bahkan ketika tingkat keberhasilannya hanya berkisar antara 10% sampai 20%, apalagi 80%. Semuanya berjalan lancar di awal. Ini menyebabkan King Sui menghela nafas lega. Seiring waktu, tubuh Yi Ye Jiange mulai memadatkan esensi darah dari kekuatan penentang keabadian. Pengumpulan energi di sekitarnya menjadi semakin kuat. Pada titik ini, King Sui dapat memastikan bahwa Yi Ye Jiange pasti telah menerima warisan yang menentang keabadian. Warisan semacam ini sangat tidak jelas. Bahkan Yi Ye Jiange sendiri tidak menyadarinya. King Sui merasa sangat gugup karena saat ini dia sedang menyalakan kekuatan penentang keabadian dan keduanya membiarkannya dan kekuatan surgawi di dalamnya untuk meresap ke dalam tubuh Yi Ye Jiange. Hong, ini adalah ledakan kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh King Sui dan Yi Ye Jiange. Esens darah dari Immortal Devouring Force telah meledak. Energinya yang luar biasa dan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. King Sui kemudian dengan cepat menyuntikkan jarum ke seluruh tubuhnya. Memandu energi setara dengan mencegah penyumbatan energi. Pada saat ini, Yi Ye Jiange tidak dapat melihat atau mendengar apapun dari dunia luar. Rasanya seolah-olah dia benar-benar terputus dari luar. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tubuhnya terasa seperti akan meledak. Dia mengatupkan giginya dan mengoperasikan teknik bela dirinya sendiri.
Ini adalah sesuatu yang King Sui suruh dia lakukan sebelum ini. Tangan King Sui bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan sangat cepat, 108 jarum emas, serta jarum hidup dan mati, semuanya sudah disuntikkan ke seluruh tubuh Ye Jiange. Selanjutnya, dia terus mengeluarkan masing-masing dari mereka untuk mengubah posisi mereka. Matanya tampak seolah-olah mereka tidak berkedip sekalipun. Tangannya juga sangat kuat dan mantap. Segera, tubuh Ye Jiange sudah basah oleh keringat. Selanjutnya, tetesan darah tipis dan indah terlihat. Itu tampak segar dan luar biasa. Tapi saat itu terjadi, King Sui tidak berani bertindak sembarangan. King Sui mengharapkan hal seperti itu terjadi. Sama seperti ini, 2 jam telah berlalu. Sambil menonton Ye Jiange yang tampak seperti wanita cantik bermandikan darah, King Sui merasa sedih. Untungnya, dia hampir tidak bisa melewatinya. Kekuatan Qi di dalam tubuhnya perlahan menjadi semakin lemah. Pada saat Qi Force-nya sekali lagi mengalami perubahan lain, King Sui segera menggendongnya dan berlari keluar ruangan. Kesengsaraan surgawi dewa palsu terakhir ada di sini. Sambil menonton Ye Jiange yang sedikit putus asa, jauh di lubuk hati, King Sui khawatir, dengarkan aku. Jadilah gadis yang baik dan bertahan sampai selesai. Aku akan menjadi kesatriamu malam ini. Ye Jiange sangat lelah. Ada beberapa bekas darah di wajahnya yang entah bagaimana memberinya pesona yang menyihir. Itu adalah semacam keindahan yang menakjubkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat dia melihat darahnya sendiri yang ternoda di tubuh King Sui, dia tersenyum, jika aku benar-benar berhasil melewatinya, kamu harus membuat kata-katamu diperhitungkan. Ini adalah pertama kalinya Ye Jiange menanggapi lelucon King Sui. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melewatinya. Jika kamu tidak bisa melewatinya, aku akan menghadapi konsekuensinya bersamamu. King Sui tersenyum dan menciumnya. Ye Jiange benar-benar ketakutan. Dia menyadari apa yang akan terjadi jika King Sui bergabung. Kekuatan kesengsaraan surgawi dewa palsu akan segera berlipat ganda. Alasannya karena pada saat itu akan menggunakan kekuatan King Sui sebagai dasarnya. Aku akan berhasil. Saya berjanji. Jangan pernah bergabung. Tubuh Ye Jiange mulai berkembang. Ini adalah semacam kelebihan kekuatan yang dihasilkan dari pikiran seseorang. Itu mirip dengan ketika seseorang yang menderita kelaparan yang hampir mati dan menemukan bahwa ada makanan 100 meter di depan mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka kehabisan energi, mereka masih akan meledak dalam kekuatan dan melompat ke depan mengetahui bahwa ada peluang untuk bertahan hidup. Inilah efek yang diinginkan King Sui. Ye Jiange tahu tentang itu. Meskipun begitu, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membuatnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, King Sui pasti akan bergabung untuk membantunya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Kesengsaraan dewa palsu akhirnya membuat pintu masuknya yang megah. Jelas bahwa miliknya sedikit lebih kuat daripada milik Muyun Qingge. Muyun Qingge juga hadir. Dia berdiri dengan King Sui di tempat yang tidak jauh dari Ye Jiange saat mereka menyaksikannya melalui kesengsaraan surgawi dewa palsu. Muyun Qingge merasa sangat gugup. Dia bisa mengetahui situasi di mana Ye Jiange berada, tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kemampuan pria ini. Tidak masalah jika itu hanya tentang membantu mereka memicu kemampuan di dalam tubuh mereka. Setidaknya, dia bisa memicu mereka. Biasanya, jalan dari kesengsaraan surgawi dewa palsu ke tingkat surgawi akan memakan waktu sekitar 100 tahun setidaknya untuk dicapai. Dan ini masih memperhitungkan bahwa orang tersebut adalah seorang jenius. Seorang jenius mutlak. Tentu saja, ada juga kasus luar biasa dengan orang-orang tertentu. Ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, fenomena yang terjadi tepat di depannya saat ini sudah merupakan contoh yang baik untuk ini.